Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan materi tentang korosi yang terjadi pada sebuah logam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Herotranus Gengger, NIM 2100210023. Saya dari Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas di mata kuliah Teknik Perawatan 1 dengan dosen Insinyur Yohanes Agus Dayatun MT. Baik, langsung saja. Judul dari video ini yaitu korosi yang terjadi pada sebuah logam. Pengertian dari korosi itu sendiri adalah proses pengkaratan atau kerusakan permukaan logam yang terbuat dari logam yang berlangsung dengan sendirinya akibat adanya interaksi atau kontak dengan lingkungan di mana logam tersebut berada. Jadi gambar di samping adalah sebuah logam yang mengalami korosi. Jadi contoh korosi besi, logam besi mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Baik, lanjut pada yang kedua yaitu jenis-jenis korosi dan cara penanggulangan korosi. Yang pertama yaitu korosi sumuran. Korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen sehingga pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Jadi pada gambar di samping adalah sebuah logam yang mengalami korosi sumuran. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama yaitu pilih bahan yang homogen, yang kedua diberikan inhibitor, yang ketiga diberikan coating. Yang kedua yaitu korosi celah. Korosi celah adalah korosi lokal yang terjadi pada celah di antara dua komponen. Mekanisme terjadinya korosi celah ini diawali dengan terjadinya korosi merata di luar dan di dalam celah, sehingga terjadi oksidasi logam dan reduksi oksigen, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu korosi galvanik. Terjadi apabila dua logam yang tidak sama dihubungkan dan berada di lingkungan korosif saat terjadi kontak atau secara listrik. Kedua logam yang berbeda potensial tersebut akan menimbulkan aliran elektron atau listrik di antara kedua logam. Salah satu dari logam tersebut akan mengalami korosi, sedangkan logam lainnya akan terlindungi. Logam yang mengalami korosi adalah logam yang memiliki potensial lebih rendah. Contohnya seperti gambar di samping. Cara penanggulangan korosi galvanik yaitu yang pertama, menghindari kontak logam yang berbeda. Yang kedua, mencegah kontak listrik antara dua komponen logam. Yang ketiga, penggunaan pengaruh luas permukaan. Yang keempat, menghindari daerah yang basah pada logam. Yang kelima, menambahkan inhibitor atau mengurangi keagresifan lingkungan. Yang keenam, menghindarkan terjadinya hubungan galvanik logam. Yang ketujuh, menghindarkan terjadinya cacat lapisan. Baik, lanjut pada yang keempat yaitu korosi merata. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Seperti gambar di samping adalah sebuah contoh logam yang mengalami korosi merata. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara yang pertama, diberi lapisan lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Yang kedua, diberi proteksi katodik. Yang ketiga yaitu pemeliharaan material yang tepat.
Baik, lanjut pada yang kelima, yaitu korosi erosi. Erosi adalah korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian yang kasar sehingga mudah terjadi korosi. Korosi juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras sehingga mengikis film perlindungan pada logam. Seperti gambar di samping, korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara yang pertama, diberi coating dari zat agresif. Yang kedua, diberikan inhibitor. Yang ketiga, hindari aliran fluida yang terlalu keras. Lanjut pada yang keenam, korosi retak tegang. Korosi retak tegang terjadi pada paduan logam yang mengalami tegangan tarik statis di lingkungan yang korosif. Korosi retak fatik terjadi akibat tegangan berulang di lingkungan korosif. Lanjut pada korosi intergranular adalah bentuk korosi yang terjadi di batas butirnya, misalnya pada baja tahan karat austenitik yang diberi perlakuan panas pada temperatur 425 sampai 815 derajat Celcius. Karbida krom akan mengendap di batas butir dengan kandungan krom di bawah 10%. Di daerah pengendapan tersebut akan mengalami korosi yang menurunkan kekuatan baja tahan karat tersebut. Seperti pada gambar yang di samping, di mana sebuah logam mengalami korosi intergranular. Cara-cara pencegahan korosi besinya yaitu yang pertama itu dengan pengecetan, yang kedua pelumuran dengan oli atau gemuk, yang ketiga pembalutan dengan plastik, yang keempat tin plating atau pelapisan dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut tin plating. Timah tergolong logam yang tahan karat, namun lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila ada yang rusak atau tergores, maka timah justru mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya berkaitan dengan korosi yang terjadi pada sebuah logam. Sekian dan terima kasih.